Allah. Semangat dalam menuntut ilmu sampai ke ujung kaki gunung. Ini dia jalannya. Allahu Akbar. Hutan guys. Lihat itu hutan. Luar biasa perjalanan. Luar biasa ekspedisi perjalanan kali ini ya. Anta syamsun anta badrun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anta nurun fawqa nur. Ingat, ini rumus. Di saat kita ingin mengajak seseorang, harus memandang orang lain dengan pandangan merendahkan. Seorang guru kalau memandang murid dengan pandangan merendahkan, tidak akan mengirim ilmu. Kalau rumusnya didapat, rambu-rambunya didapat, belajar gampang. 5 menit cukup nanti. Makanya mukadimah yang panjang, nanti ilmunya 5 menit saja sudah selesai, gak usah banyak-banyak. Baik, kemudian rambu-rambu bagi yang belajar. Rambu-rambu bagi yang belajar harus ada mahabbah dan adab kepada seorang guru. Sama, guru harus punya mahabbah dan adab kepada murid. Guru punya adab kepada murid, bukan murid toh yang beradab kepada guru. Imam Ahmad itu kalau sama muridnya hormat banget. Kalau menegur tuh pelan-pelan bis. Negurnya halus. Gurunya beradab sama murid. Guru beradab sama murid, muridnya harus beradab sama guru. Jadi kalau bagi murid, kalau kita menjadi murid, apa yang harus ada pada kita agar ilmu mudah kita dapat? Sederhana, harus ada mahabbah, ada cinta di hati kita kepada sang guru, dan ada adab. Mahabbah itu ditandai apa? Kita sering mendoakan guru kita. Qala ba'dul ulama usyair utlubul ilma walau bisin. Sadaqallahu al-azim wa sadaqa rasulul karim wa ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan hadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita bisa berkumpul bermuajahah di rumah kediaman Bapak Cecep dan keluarga besar beliau dalam keadaan sihat walafiat sampai pula ke rumahnya. Walaupun kita telah melewati perjalanan yang cukup menantang, ya, saya pikir hanya sampai di putus jalan sedikit aja lewat. Rupanya kalau tak dituntun pasti nyasar. Alhamdulillah kita sampai. Dan tadi kemudian semua kawan-kawan tentu berpikir, ya, jangan mau kalah yang di Tanjung Pinang, ya, jangan mau kalah yang di 24, apalagi yang di 16, ya. Betapa jauhnya hilir mudiknya saudara kita ini, Bang Cecep. Ini merupakan satu penyemangat tersendiri bagi kawan-kawan semuanya. Semuanya tadi terkagum-kagum. Masya Allah, kita tidak nyangka. Saya pribadi tidak nyangka bahwa perjalanan abang itu untuk menuntut ilmu itu luar biasa. Tapi yakin dan percaya ada satu buah hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang berjalan dalam perjalanannya itu untuk menuntut ilmu Allah, maka Allah pasti akan memudahkan langkah kakinya menuju surga Allah. Kalau beliau hanya seperti ini, ulama kita dulu berjalan bermil-mil jaraknya dengan mengendarai terompa, sendal, pakai sendal saja. Nyari satu hadis itu hanya pakai terompa, jalan kaki, melewati lautan, melewati padang pasir, melewati hutan belantara. Kita ini tinggal datang menikmati apa lagi yang ada,
terus malas, ini nggak ketulungan lagi lah ini. Ya. Jadi ini satu motivasi tersendiri bagi kita. Saya ingat dulu ketika saya belajar ilmu ini juga kepada guru saya, kepada guru-guru saya, tidak mengenal waktu. Ya. Bahkan sampai harus mengorbankan ya masa-masa muda. Masa muda saya memang betul-betul hanya kok untuk belajar, tak ada yang lain. Ada pernah sekali, tapi habis itu balik lagi masuk dalam kandang. Begitulah tulus zaman, kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalau mau belajar itu waktunya mesti panjang. Tak ujub-ujub 1 bulan belajar terus jadi sakti. Itu belajar sihir namanya. Ya, belajar ilmu agama itu tidak cukup 1-2 hari, 1 bulan, enggak. Tulus zaman. Panjang waktu yang harus kamu tempuh untuk bisa kamu memperoleh ilmu. Makanya kita ini ya, Al-Quran saja turun itu 22 tahun. Al-Quran itu bagaimana dengan tafsirnya, bagaimana dengan ilmu fikihnya, bagaimana dengan ilmu tasawufnya. Tidak cukup waktu 1 bulan untuk belajar. Jadi kalau dibilang saya 3 tahun belajar sama Ustadz, belum cukup waktu. Ya, sampai kapan? Sampai mati. Karena kenapa? Fadilah menuntut ilmu itu sangat besar di sisi Allah. Allah kata dalam Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat dengan pasti orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu ke beberapa derajat. Jadi bukan harta yang mengangkat derajat seseorang, kan? Kalaupun dia diangkat itu hanya semu. Betapa banyak orang yang kaya, ya, setelah dia jatuh miskin, teman-temannya menjauhi dia. Apakah dengan pangkat jabatan kemuliaan itu akan menetap? Tidak. Betapa banyak orang-orang yang dulunya sampai pada tingkat presiden, setelah itu tidak ada cerita. Tapi Buya Hamka seorang yang berilmu sampai sekarang, harum namanya dengan ilmunya. Ya, itulah manfaatnya orang-orang yang berilmu, yang memiliki harum namanya. Makanya kita belajar ini adalah untuk kehidupan kita yang panjang di dunia ini dan kehidupan kita abadi nanti di akhirat. Ya, para jamaah sekalian dimati Allah Subhanahu wa taala, ada satu ungkapan yang disampaikan oleh para ulama syair. Utlubul ilma walau bisi. Tuntutlah ilmu walaupun kamu harus ke negeri Cina. Ya, walaupun harus ke Toapaya, tuntutlah ilmu itu. Ilmu yang bermaksud untuk memperbaiki diri, yang bermaksud untuk mempertebal iman, yang bermaksud untuk meningkatkan ketakwaan, yang bermaksud untuk menyempurnakan amaliyah ibadah. Nah, itu yang harus tuntut. Ya. Kalau mau menuntut menjadi tukang bengkel, gampang aja, tinggal datang sama Bang Budi. Kalau mau menuntut supaya jadi orang petani, datangnya sama Bang Reno. Kalau mau belajar jadi tukang tahu, tinggal datang sama Bang Mamang. Kasih ilmunya tuh. Tapi pasti ada yang dirahasiakan. Kayaknya kalau datang sama orang-orang yang punya ilmu pertukangan, datang sama Bang Wanto. Ya, semua punya. Kalau mau belajar ilmu tentang bakso, gampang tanya sama Bang Maria. Dapat itu ilmunya. Tapi itu kan hanya dunia saja. Ilmu dunia aja itu semua. Ya, gampang kita dapatkannya. Tinggal kita mau. Tapi untuk ilmu akhirat, tidak semudah yang kita bayangkan. Nabi itu harus berkhalwat di Gua Hira, bertahun-tahun lamanya di Gua Hira, baru turun wahyu. Itu pun ketika menyampaikan ilmu tentang Quran, dia harus mendapatkan perlakuan yang tidak menyenangkan dari kaumnya sendiri, bahkan diusir. Kita baru pindah tempat, belum diusir. Itu belum seberapa. Ya, makanya ini hiburan hari ini nih, ya. Subhanallah, ya, datang ke rumahnya Bang Cecep ini hiburan tersendiri. Dalam spiritualitas kita rupanya ada orang yang lebih lagi daripada kesungguhan dalam belajar. Ya, bahkan dari nol. Kan dari nol, saya harus mesti ajarkan lagi tata cara berwudu yang benar,
tata cara mandi yang benar, tata cara sholat yang benar, ya. Nah ini adalah dalam hubungannya untuk akhirat, babak kedua kita setelah dunia ini. Ya. Ini bukan babak akhir di dunia ini, babak pertama ini, babak kedua di akhirat. Biar Allah adil. Saya sering kali katakan biar Allah adil. Allah perlihatkan keadilannya. Kenapa? Karena orang semuanya kalau berbuat baik, bagaimana cara kita membalasnya sementara dia miskin? Dia sholat, dia berbuat baik sama orang tuanya, ya, dia soleh. Bagaimana cara Allah membalasnya kalau di dunia ini? Tidak bisa, Pak. Tidak bisa di dunia ini dipakai sebagai balasan untuk orang-orang itu. Ya, dia sholat tapi miskin. Ya, dia sholat tapi tukang ngepam perusahaan. Tidak bisa. Kapan Allah balas? Loh, nanti di akhirat. Tenang aja. Tenang aja. Di dunia ini nggak pantas untuk Allah balas dengan perbuatan baik kita itu. Dengan dunia ini nggak pantas. Malaikat Jibril aja kewalahan itu menyeberangi surga yang disediakan bagi orang-orang yang rajin sholat, yang disediakan bagi orang-orang yang rajin ibadah kepada Allah. Malaikat Jibril kewalahan, nggak sanggup dia terbang mengelilingi surga yang Allah siapkan bagi orang-orang yang rajin beribadah kepada Allah SWT. Dan yang kedua, orang zolim itu bagaimana cara mau dijawab, mau dibalas? Seperti contoh misalnya itu Hitler sudah bunuh jutaan manusia, tidak cukup sekali dibunuh dia itu. Sekali dibunuh habis dia perkaranya, matilah dia. Sekarang kan tidak bisa dibalas, tapi tunggu di akhirat. Yang zolim seperti itu tunggu. Makanya orang kalau zolimin kita tenang aja, ada babak kedua. Sabar saja, ya. Tapi kalau bisa khudil afwa, berikanlah maaf, ya. Tapi kalau tidak bisa juga, tenang aja, nanti ada babak kedua di akhir, ya. Sabar saja, sabar dan tabah, ya. Nah ini maksud, inilah manfaatnya kita ada seperti ini, belajar, ya. Jangan sampai seperti yang ada beredar di media sosial itu. Ya, ada satu pesantren yang besar, tapi pengajarannya itu ngawur. Saya anggap itu ngawur, karena tidak sejalan dengan ilmu fikih. Tafsirannya tafsiran ngawur. Yang dimaksud dengan ayat yang dia bahas itu sudah dikaji oleh ulama tafsir. Itu yang dimaksud itu majelis begini, bukan majelis sholat. Karena ada namanya tafsir Quran bil Quran. Quran dengan Quran ada tafsirnya. Ada namanya tafsir Quran bil hadis, Quran dengan hadis. Ya, ini harus dipahami. Tidak seenak dewi itu menafsirkan Quran. Ya, makanya kita belajar. Ya, kalau tidak belajar, kita nanti nyasar kayak gitu. Ya, oleh sebab itu, alhamdulillah di majelis ini kita mengkaji kitab langsung dengan kitabnya sekali ini kayak ini nih. Ini kita Mukasyaful Qulub. Yang menurut saya adalah Imam Al-Ghazali, ahli hadis, hafal Quran, ahli hadis, digelari ahli fikih, digelari Hujjatul Islam. Kenapa digelari Hujjatul Islam? Karena dialah sang pembela Islam di masanya. Ketika orang-orang semua melarikan diri ke filosof, maka beliau menangkal itu semuanya, punya aliran-aliran pemikiran dengan kembali kepada Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah Hujjatul Islam. Tapi ada juga lah di zaman-zaman sekarang ini yang membilang itu kitab Ihya Ulumuddin itu, dia bilang, ente siapa? Apa yang sudah kamu tulis? Belum ada yang kamu tulis, sudah kamu nyangka itu kitab Ihya Ulumuddin yang di pesantren semua diajarkan, ya. Nah ini kitab Mukasyaful Qulub ini. Ini termasuk salah karyanya. Ini karya terakhirnya adalah Minhajul Abidin ila Jannati Rabbil Alamin. Ini karya terakhir beliau. Ini isinya adalah masalah-masalah yang berkaitan dengan ilmu hati, ya, ilmu akhlak. Tadi pesannya namanya akhlak, ilmu akhlak. Makanya ya kita belajar. Kita udah tua-tua kayak begini, kalau tidak ada akhlak itu macam mana itu? Udah putih rambut kita, jenggot kita udah putih, tidak punya akhlak, kalah sama anak kecil. Maka orang yang beribadah itu buahnya orang-orang yang berilmu, buahnya orang-orang yang beribadah adalah akhlakul karimah. Seperti yang Nabi sampaikan dalam hadisnya, innama bu'istu liutammima
makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah ke atas dunia ini untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Baik. Mudah-mudahan kita semua bisa mengambil istifadah sebelum kita zikir bersama. Zikir awal, pertemuan awal kita dalam pengajian ini di bulan Syawal. Saya memulainya dalam kitab Mukashafatul Qulub. Ini di bab 49. Al-Babus Sadis wa Sab'un, ya, bab 69. Ya, Sadis wa Sab'un, kalau di sini 49, kalau di sini 70 76, kalau di sini 76, ya. Firyadati wa fadlu ahli karamah, keutamaan daripada riyadhah, ya, riyadhahnya, latihannya orang-orang, latihan jiwa maksudnya itu. Firyadati, latihan jiwa, wa fadlu ahli karamah, dan keutamaan ahli karamah. Ya, ada juga itu yang namanya ahli karamah, ya, jangan kita nafikan itu. Orang ini diberikan karomah oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan ahli sihir, bukan. Ahli sihir beda, ya. Mungkin dia pakai jubah panjang. Jubahnya besar betul, ya. Sampai keluar uang senantiasa di belakangnya, kan? Ada orang kayak gitu tuh. Keluar duit. Itu bukan karomah, itu sihir. Ya, itu sihir itu, ya. Jangan dipercaya seperti itu. Kalau karomah itu tidak membutuhkan itu, dia ahli ibadah. Dan Allah menerima daripada ibadahnya. Salatullah. Baik, kita lanjut saja. Ya. Hal yang kayak begitu jangan usah digubris, ya. Dipelajari yang kayak begitu itu, tidak ada manfaatnya itu. Tidak ada manfaatnya. Yang bermanfaatnya itu adalah bagaimana membentuk diri kita menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada latihan jiwa, ya, para ahli keramat, ya. Jadi kita ini melatih di jiwa kita. Jadi kita ini punya jiwa mesti dilatih, ya. Kenapa? Karena jiwa itu ada kecenderungan lebih banyak, lebih besar kecenderungannya untuk berbuat salah. Ya. Inna nafsa la'ammaratu bisu' illa man rahima rabbi. Sesungguhnya, ya, nafsu ini, jiwa ini senantiasa menginginkan kepada kita untuk kecenderungannya melakukan kejahatan, melakukan kejelekan. Illa ma rahima rabbi, kecuali jiwa-jiwa yang oleh Allah Subhanahu wa taala dirahmati, ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan rahmat dari Allah, jiwa kita sudah memperoleh rahmat dari Allah, itu naik satu tingkatan. Menjadi apa? Nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang. Kalau masih kerasa gerusu di atas dunia ini, tidak tenang dan sebagainya, itu masih, ya, lawamah, itu masih kerasa gerusu itu, tidak jelas, tidak tentu arah, ya. Makanya dengan belajar, dengan beribadah, dengan berzikir, kita menenangkan ini jiwa kita yang kecenderungannya adalah mengarah kepada yang tidak baik. Contoh apa? Dari yang nampak saja itu. Kalau jiwanya itu baik, ya, kolbunya itu tenang, jiwanya tenang, bawaannya pasti tenang. Mau ada duit nggak ada duit, dia tenang aja. Istrinya sudah ngamuk-ngamuk di belakang. Dia tenang aja. Kok tenang aja, Bang? Ya mau gimana lagi, nah mungkin abang mencuri. Ya, gitu, ya. Dia tenang saja, menghadapi hidup ini dia tenang. Kenapa? Karena dia yakin bahwa Allah ada di sebalik itu semuanya. Dia bersama dengan Allah. Kalau orang bersama dengan Allah, pasti bawaannya tenang. Tapi kalau orang jauh dari Allah, dia akan cari yang mana yang mendatangkan ketenangan ini. Dia lari ke gunung, disangkanya di atas gunung bisa mendatangkan ketenangan, dan juga dia lari ke laut, disangkanya laut itu mendatangkan ketenangan, tidak juga. Dia datang ke tempat-tempat yang banyak ramai orang dengan hiruk pikuknya, enggak juga, ya. Tapi ketika dia bentangkan sejadahnya,
kemudian dia sholat 5 kali, dia sholat di hadapan Allah, dan kemudian dia melakukan pendekatan kepada Allah dengan baik, akan datang ketenangan dalam jiwanya. Itu aja rumusnya dalam hidup ini. Dan dia kan Nabi SAW kata Aisyah, kalau saya melihat Nabi itu ada yang dia pikirkan, ada problem yang dia hadapi, dia pasti akan melakukan sholat 2 rakaat. Nah, ini semuanya kita ambil hikmahnya di sebalik ini ya. Makanya ada namanya latihan jiwa ya. I'lam anallah azza wa jalla idza arada bi'abdihi khairan ya. Basaru bi'uyubi nafsi faman kanat basiratun nafizatun lam takhaf alaihi uyubihi. Ketahuilah bahwa Allah azza wa jalla kalau menghendaki hati orang itu baik, maka seseorang hamba itu akan senantiasa dijadikan dirinya waspada terhadap aib dirinya sendiri. Bukan aib orang yang dia waspadai, bukan aib orang yang dia lebih banyak introspeksi ke dalam. Dia lebih banyak melihat kepada dirinya, melihat potret dirinya. Saya ini ahli neraka kah di surga? Coba kita semuanya begitu ya. Nanti kalau kita zikir sendiri di rumah tanpa siapa-siapa, muhasabah pada diri sendiri. Tengok potret diri. Ini saya ini makhluk neraka kah atau makhluk surga? Pasti nangis kita. Kalau kita bilang makhluk surga, pantas enggak makhluk surga? Kalau kita makhluk neraka, cukup nggak kita punya kekuatan untuk menangkis api neraka? Ya. Jadi orang-orang yang diberikan Allah kebeningan kolbu, dia senantiasa mengintrospeksi dirinya. Sama dengan kita ini punya baju, kita punya baju putih ya. Kenapa di majelis ini saya senantiasa pakai baju putih, dan Nabi itu suka pakai baju putih? Karena baju putih itu cepat sekali kentara kotornya. Itu maksudnya salah satunya. Sehingga kalau kotor cuci lagi, kotor cuci lagi. Ya. Tapi kalau batik mau 3 minggu kita pakai nggak kelihatan kotornya. Apalagi hitam, gitu kan. Jadi itu maksudnya. Jadi kalau yang kotor kayak begini, putih kayak gini, kita cepat. Oh ini kotor, cepat dicuci. Jadi orang-orang yang diberikan Allah ya kelebihan, dia lebih banyak mengintrospeksi ke dalam. Dia tengok, oh ini saya ini tadi udah buat apa ya, kok hati saya gelisah ya, oh, ini saya ini sudah buat salah apa ya, kok susah sekali sholat malam ini saya sudah buat apa ya, kok saya susah sekali bisa khusyuk, kok saya ini buat apa ya. Karena para alim ulama, ahli-ahli hati, ahli-ahli kolbu, itu kalau ada sesuatu yang dalam tindakannya itu tidak seperti biasa yang dia rasakan, dia tidak merasakan kekhusyukan, nikmat. Sholat itu, saya pernah katakan, segala amal ibadah itu punya nikmat. Ini saya mohon maaf semua jamaah, karena kalau saya ngomong ini ketarik saraf saya belakang ini, jadi agak terasa ya. Doakan benar-benar cepat sehat. Jadi ketika kita melihat ya pada diri kita sendiri, ya kita akan sibuk dengan diri kita, bukan sibuk orang lain. Orang yang sibuk dengan dirinya, dia tidak akan sibuk terhadap orang lain. Kita ini aja, kalau kita pikir tentang diri kita, tidak ada waktu bagi kita untuk ngurusin orang lain. Ya. Contoh misalnya, kita mikirkan seberapa rasa syukur kita kepada Allah. Ada enggak saya rasa syukur ini? Baru syukur aja. Ya. Belum lagi kalau kita misalnya memikirkan sholat saya ini sudah sempurna atau belum, ya sudah itu. Saya katakan tadi bahwa ulama-ulama kita dulu sampai sekarang pun itu ketika ada sesuatu yang tidak lazim yang mereka rasakan dalam ibadah, dia nggak rasakan nikmat zikir, dia nggak rasakan nikmat sholat,
dia nggak rasakan nikmat baca Quran, dia susah sekali untuk bangun tengah malam, sholat lain, dia susah sekali untuk bersedekah, berbuat baik, itu pasti ada yang salah. Ya, pasti ada sesuatu yang sudah dia lakukan yang membuat Allah marah, yang membuat Allah murka. Ya, karena memang kalau mau naik level seperti itu makomnya. Kalau yang tadi itu makom kita cari-cari orang lain, makanya ketika kita zikir itu, pada saat kita zikir, kita tafakur, itu banyak ke dalam diri ini, itulah maksudnya. Ya, sehingga dengan begitu kita sibuk dengan diri kita, memperbaiki keadaan diri kita. Ya, kita memperbaiki, kita tidak sempurna dalam ibadah, ya Allah, kok begini jadinya saya sholatnya. Ya, kita bertanya, jangan tanya sama gara-gara si Pola ini makanya saya punya sholat kayak begini, tidak usah. Ya, ada satu kisah itu yang menarik sekali ya. Ada anak kecil, ketika dia datang ke masjid, itu sampai di masjid dia pulang, tidak jadi dia sholat. Ditanya sama ibunya, kenapa cepat pulang nak? Orang belum sholat lagi. Malas saya ke masjid mak. Kenapa malas? Di masjid orang semua main HP. Di masjid, di pelataran orang nyeritain orang. Tidak suka saya, tidak khusyuk saya jadinya. Saya nggak suka di masjid kayak gitu. Akhirnya kemudian anaknya, mamanya bilang gini nak, supaya kamu hilang pikiranmu seperti itu, ini mak kasih kamu 1 gelas air full. Kamu kelilingin masjid itu, jangan sampai tumpah. Jangan sampai tumpah. Akhirnya kemudian dia lakukan apa yang disuruh ibunya. Dia keliling masjid 7 kali, dia keliling masjid disuruh ibunya. Jangan sampai tumpah ini kamu jalan. Terus air. Itu dia sudah selesai, pulang dia ke rumah. Bagaimana nak? Apa mak? Tumpah nggak airnya? Enggak mak. Oh bagus. Mak mau tanya, ada tak ayah orang di situ main HP? Nggak ada mak. Ada tak orang di situ yang cerita-cerita yang orang ngomong-ngomong? Nggak ada mak. Nah itulah. Kalau kamu datang beribadah, memang fokus tujuanmu untuk itu, kamu pasti tidak akan menghiraukan yang lain. Ya, nafsi kita ini sendiri. Saya udah so aja, nggak usah mikirin yang lain. Dia main HP, urusan dia sendiri. Ya, artinya ke sana ya, ke sini nih ya, lebih kita dominasi untuk diperbaiki. Jadi kalau Allah, beliau mengatakan, kalau Allah mau memberikan rahmat, memberikan anugerah kepada hati orang-orang yang soleh, hamba-hamba Allah, maka dia lebih banyak cenderung memperbaiki dan melihat aib dirinya sendiri. Dan dia takut, ya, dia takut menyeletuk orang itu. Oh saya sendiri, ya. Apalagi menggas orang. Dah. Faida arafal uyubi amkinuhul ilaj. Ya, kalau kemudian dia bisa melihat dirinya sendiri dan dia bisa menerobos ke dalam dirinya sendiri, ya, dan dia khawatir akan kekurangannya dan dia kemudian mengetahui kekurangannya, dia akan berusaha untuk mengobati. Tapi kalau dia tidak tahu, dia tidak akan mau peduli. Pahamin ya? Jadi kalau dia tahu dirinya itu ada aibnya, dia akan perbaiki aib dirinya sendiri. Tapi kalau hanya orang lain terus, kapan dia memperbaiki dirinya? Ya, dia tengok orang lain terus. Dirimu kamu nggak lihat itu aib. Seorang suami punya tanggung jawab sama istrinya dia serang terus. Padahal dia belum memperbaiki dirinya sendiri sebagai contoh dalam keluarga. Seorang istri menuntut banyak sama suaminya,
tapi dia tidak melihat dirinya ini sudah pantaskah menjadi istri ya dalam rumah tangga ini. Maka kalau semua menyadari baik sama-sama ini, insya Allah adem ya. Dan seperti yang dikatakan tadi, kalau kita sudah paham di mana titik aib-aib kita, kekurangan kita, kita pasti akan mau perbaiki. Tapi kalau kita tidak tahu aib kita di mana, kekurangan kita di mana, ya kita tidak akan peduli. Ya, akhirnya kemudian yang ada adalah ya, kita menyangka kita sudah baik, padahal jalan yang kita bawa, jalan yang kita tempuh, keputusan yang kita ambil itu salah. Maka para jamaah sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah pentingnya, kata ulama, dosa hati itu ibarat noda dalam pakaian. Dosa yang kita buat itu ibarat noda dalam pakaian. Kalau hanya satu titik, mudah kita cuci. Sekali pakai sabun hilang. Tapi kalau tebal, setengah mati kita. Apalagi kalau noda itu membandel, setengah mati kita kucek berapa kali itu kita pakai sabun, kucek lagi. Maka inilah pentingnya kita disuruh sholat taubat. Sholat taubat ini yang dosa-dosanya ini ya harus ditempuh dengan sholat taubat, dengan betul-betul minta ampun kepada Allah, supaya hati kita bening kembali, hati kita jernih kembali, insyaallah. Tapi kalau kita tidak melakukan muhasabah pada diri, ya kapan kita mau membenahi diri kita? Ya ada malah sebaliknya. Kita setengah mati ngurusin keburukan orang, keburukan diri kita tidak nampak. Walakin aksarul khalqu jahiluna bi'uyubi anfusihim. Yara ahaduhumul fada ya qada fi aini akhihi wala yaral jaza'u fi aini nafsi. Faman arada ay ya'rafu nafsahu falahu arba'atu tur. Namun kebanyakan manusia, kata beliau, amat bodoh meneliti kekurangannya. Imam Al-Ghazali mengatakan demikian. Ya, umumnya mereka bisa melihat kotoran orang lain, tapi kotoran dirinya nggak bisa dia lihat. Kalau bahasa kita itu, kuman di seberang lautan nampak, gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Ya, ini perlu kita introspeksi. Yang banyak kenal. Makanya orang yang hendak mengetahui kekurangan dirinya ada 4 cara. Ada 4 cara kata Imam Al-Ghazali. Kalau mau melihat kekurangan itu ada 4 cara. Yang pertama, kata beliau, al-awwal ayyajlisa baina yaday syekh. Duduk bersama dengan ulama. Kalau kita duduk sama ulama itu ketakar kita. Kita duduk bersama dengan, tapi ulama yang memang betul-betul ulama ya, yang basariyah, yang mantap ya. Ulama yang Masya Allah, yang robbani lah. Kita bisa menakar diri kita jadinya. Tapi kalau ulama-ulamaan, bodoh aja. Kalau kita duduk bersama dengan para alim ulama yang mereka memiliki kemampuan ilmu yang luar biasa, ketawaduan yang luar biasa, amal ibadah yang luar biasa, ilmu yang sangat dalam, kebijaksanaan yang luar biasa, kesabaran dan ketabahan yang luar biasa, kita bisa menakar diri kita. Makanya itu kata Nabi SAW, alaikum bil mujalasatil ulama. Hendaklah kamu sering-sering duduk dengan para alim ulama. Kalau kita duduk sama Ustadz Somad, nampak kita bodoh. Saya pun kalau duduk sama Ustadz Somad, nampak bodoh saya. Ya. Sama Gus Bahan, nampak bodoh saya. Kalau ketemu sama Kiai Haji Muhammad Bakhet, nampak kedangkalan ilmu tasawuf saya. Kalau saya duduk sama guru saya, nampak saya ini tidak sabar. Nampak itu.
Belum lagi dia ngomong kita sudah merasa, ya Allah, ini kalau Pak Yai ngomong kok teduh, kok saya ngomongnya kasar. Tanpa dia ajarin, kita sudah melatih diri kita untuk sabar, tabah. Saya punya guru namanya Ustadz Abdurrahman Muhammad. Dia orangnya kurus ceking. Itu gara-gara, itu sebenarnya cerita ya, gara-gara dia ahli ibadah, itu malam dia tidak pernah meninggalkan. Dia mulai baca Qurannya itu khatam 1 minggu sekali, 1 minggu sekali. Ilmunya, tasawufnya, zikirnya, nampak betul saya jauh dari dia. Jadi jangan itu. Makanya Nabi SAW ya, undur ila man huwa asfala minkum wala tandur ila man huwa fawqakum alla tajdaru an la yajrahu nikmatallahi alaikum. Jangan kamu sering-sering nengok orang yang paling tinggi darimu dalam masalah dunia. Tengok yang di bawah darimu dalam masalah perkara dunia, supaya kamu tidak menghakimi nikmat Allah yang telah Allah berikan kepadamu. Kalau itu dunia, itu kita tengok. Tapi kalau untuk urusan akhirat, kita tengok orang yang lebih tinggi dari kita. Kita tengok. Nah, itulah kata Imam Al-Ghazali, kalau kamu mau memperbaiki dan melihat aibmu, mau melihat kekurangan dirimu, sering-seringlah kamu duduk dengan para ulama, supaya kamu bisa melihat dirimu penuh kekurangan. Kurang ilmu, kurang tabah, kurang amal, kurang macam ya, kurang zikirnya. Saya mohon maaf, saya dengan guru saya, kalau guru saya itu zikir dari pagi sampai duha, saya cabut duluan, Pak. Tidak mampu saya zikir dengan dia. Habis subuh itu, wah, kalau dia udah mulai start zikir, pada subuh nggak keluar, tidak berdiri itu zikir, macam-macam aja zikirnya. Dalam hati saya, kapan ini Pak Yai selesai zikirnya, udah pegal badan. Bisa nakar di sini. Ya, belajarlah, banyak guru-guru yang bisa kita belajar. Guru ilmu, kalau kita mencari ilmu fikihnya, cari guru yang buku dan ilmu fikih. Ya, ilmu tasawuf ya, dalam majelis ini mungkin bisa kita ambil. Kalau kita mau meningkatkan lagi, ya tafadhol sih. Saya tidak melarang. Asal jangan belajar ilmu sihir aja. Ya, ini pertama kata beliau. Karena kata beliau, ya, basiru bi uyubin nafsi matlau ala khufayal afati wa yahkumuhu fi nafsi wa yattabi'u isyaratuhu fi mujahadatihi. Wa hadha sya'nul marid ma'a syekhuhu at-talamid ma'a ustaduhu faya'rifu ustaduhu syekhuhu uyubi nafsi wa yu'rafu tariqu ilaju wa hadha qad azza fi hadha zamani wujudihi. Ya, mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat terhadap orang-orang yang menunjukkan kelemahan. Beliau mengatakan dia mampu, karena para kiai itu, para ulama itu mampu dengan basariyahnya melihat kelemahan diri kita. Jadi Allah kasih mereka itu satu anugerah, kelebihan. Dia tahu ini muridnya ini pantas, tidak boleh langsung dikasih tinggi, tidak mampu dia kasih yang rendah-rendah. Ya, ini muridnya ini orang ini orangnya tergesa-gesa, harus diajarin pelan-pelan. Ini orang ini begini dan begitu, dia akan kasih obatnya. Ada namanya tabibul jasad, tabibul jasm. Ada namanya dokter jasad. Kayak kita datang aja ke rumah sakit dapat obatnya. Ada juga tabibul qalb. Ya, dokter hati itu ada. Abu Hasan Imam Hasan Al-Basri kan saya pernah khutbahin. Dia bilang, datang orang kepadanya, wahai Hasan Al-Basri, saya ini banyak sekali maksiat, tolong kasih saya cara supaya saya tidak maksiat. Kata Imam Al-Ghazali, Imam Hasan Al-Basri, kalau kamu mau berbuat maksiat, ya kamu tanyakan pada dirimu, selama ini siapa kasih nikmat sama kamu? Allah.
Terus kenapa kau gunakan imammu itu untuk bermaksiat kepada Allah? Astagfirullah. Jadi ada beberapa itu ya. Terakhir dia bilang, kalau saat itu malaikat Israel datang mencabut nyawamu, kamu siap nggak? Enggak siap. Jadi dia tobat. Sedikit aja kata-kata mereka, tetapi mereka punya kata-kata itu penuh makna. Nah, inilah pentingnya kita duduk bersanding-sanding dengan para alim ulama. Bahkan dalam sebuah ungkapan dalam kitab Ihya Ulumuddin, nazarul ulama, melihat ulama itu ya khair min ibadati sana, lebih baik daripada beribadah setahun. Oh, kita nengok ulama, tapi ulama yang khas ya, ulama yang memang betul-betul membawa kerohanian kita, karena penting sekali kita duduk bersanding dengan mereka. Makanya saya tidak pernah mau melewatkan itu. Dalam sehari saya nengok YouTube tanpa mereka ceramah, misalnya contoh saya mendengar Kiai Haji Muhammad Baqir, tanpa saya dengar ceramahnya, saya tengok wajahnya saja, itu mendatangkan ketenangan, semangat, ketenangan dalam jiwa. Ustaz Abdul Somad misalnya gitu, dengan keilmuannya yang kayak begitu, apalagi dengan kita kan nggak bisa sekarang ini bermuajah langsung, tapi paling tidak kita ambil berkahnya ya Allah. Makanya kalau nengok HP lagi ceramah itu jangan sembarangan diletak-letak. Kita takzimkan diri kita di hadapan ilmu, di hadapan orang yang alim. Kita takzimkan, kita tengok serius, ya, supaya kita dapat keberkahan ilmu darinya. Ya, belum ya. Karena darinya kita akan diajarkan. Yang kedua, wasani ayatlubu sadikan sudukan basiran fatadena mansibuhu raqiban ala nafsihi lailan haddan ahwaluhu wa af'aluhu fama karahu min akhlaqihi wa uyubihi al-batinatu waz-zahiratu yunabbihuhu alaihi fahakadha kana yaf'alul akiyasu wal akabiru min a'immatid din. Demikianlah yang seharusnya dilaksanakan orang yang berakal dan orang yang besar dari para pemimpin agama. Ya, Umar bin Khattab berkata, yaqulu rahimahullahu Umar bin ahada ila uyubi wa kana yasalu Salman. Jadi Umar bin Khattab, orang-orang yang besar itu orang-orang yang senantiasa introspeksinya ke dalam, bukan keluar. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, siapa yang tidak kenal beliau? Ya, kita kenal sekali dengan ketegasan. Itu berkata kepada Salman Al-Farisi, wahai Salman, coba ceritakan kepadaku ini apa kekurangan. Ini kalau orang-orang yang soleh itu dia minta diceritakan kekurangan dia. Kata Salman Al-Farisi, wahai Umar, kamu pernah makan sampai kenyang? Walah. Yang kedua, kamu punya pakaian 2 setel. Satu kamu pakai siang, satu kamu pakai malam. Kata dia, kalau begitu saya tanggalkan semuanya. Kalau makan itu saya sudah tidak pernah lagi makan sampai kenyang. Yang kedua, pakaian saya hanya 1 saja. Itu Umar bin Khattab. Dia mengikuti pola hidup Nabi SAW yang zuhud terhadap dunia. Oh, kita belum sampai lagi. Ya. Kita ini masih seringkali yang nampak, ya, menampakkan diri secara zahir, batin. Tapi akan ke sana itu. Allahu Akbar. Bahkan beliau mengatakan, wahai Huzaifah, apakah kamu melihat dalam diriku ada sifat kemunafikan? Jadi para ulama, para sahabat itu saling bertanya itu, apakah kamu lihat dalam diriku ada sifat munafik? Takut sekali mereka. Ya, makanya itu apa, kenapa bisa begitu orang-orang hebat itu? Karena mereka lebih banyak, ya, nazaru ila uyubihi. Mereka banyak melihat aib pada diri mereka. Takut kalau jadi orang yang memang betul-betul ikhlas dalam beramal itu, ketika dia beramal banyak, dia bukan bangga dengan amalnya, tapi dia takut
Takut apa? Jangan-jangan tak ada satupun amal saya diterima oleh Allah. Maka dia memacu terus itu amalnya. Jangan-jangan ini amal saya gak diterima oleh Allah. Ya, jangan-jangan. Jadi dengan begitu memacu dirinya. Ya. Insyaallah mudah-mudahan ya kita bisa belajar dari mereka orang-orang yang saleh. Allahu Akbar. Ini saya mohon maaf tidak panjang saya kaji nih karena ini udah mau 10:30 ya. Pertarungan kita cukup panjang nanti keluar. Belum lagi sudah disiapkan sama tuan rumah. Jadi malam hari ini ya setelah kita melaksanakan Ramadan dengan penuh ya ketekunan dan kesungguhan untuk menggapai mardhatillah, meraih ridha Allah Subhanahu wa taala, bukan kemudian kita santai-santai saja, tetapi kita mewujudkan kembali hasil daripada Ramadan yang telah kita lalui. Karena Syawal itu adalah peningkatan, bukan penurunan. Namanya Syawal itu meningkat, bukan menurun. Ya, makanya cepat-cepat ini Bang Cecep ini, Bang Cecep bung juga ini, langsung minta pengajian, langsung zikir. Berarti udah langsung mulai lagi start ini. Masya Allah, semangat ini ya. Ya memang harus ada semangat Ramadan ya, semangat Ramadan kita. Mudah-mudahan apa yang barusan saya jelaskan tadi bisa bermanfaat untuk saya pribadi tentunya dan kepada kita semuanya. Jadi demikianlah, semoga kita bisa mengukur ya kemampuan diri kita. Jangan kita melihat diri kita sudah wah. Jangan. Kayaknya saya bilang sama jamaah, saya kalau misalnya pernah saya ungkapkan, waktu kamu zikir itu nampak nggak itu? Ada satu majelis yang juga zikir. Maksud saya itu saya mau jelaskan, saya mau kasih tahu bahwa jangan kita menganggap sudah majelis kita ini yang hebat. Ada majelis yang lain lebih hebat lagi, mereka punya amal ibadah. Kenapa? Supaya kita memacu diri. Di situ kita fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Paham ya? Nampak Ustadz orang lagi zikir. Nah itulah, tidak hanya di majelis kita ada yang seperti ini. Tidak. Di belahan bumi yang lain, hamba-hamba Allah, banyak orang-orang yang soleh, banyak majelis-majelis zikir yang mereka juga melakukan hal yang sama dengan akhirnya ketemu. Allah perlihatkan dalam musyahadah kita, kan? Ya. Supaya apa? Betapa bagaimana ketika kita melihat dalam musyahadah kita keseriusan mereka dalam berzikir itu, kenikmatan mereka dalam berzikir itu, kita belum lagi, belum ada apa-apanya kita ya dibandingkan dengan mereka-mereka. Itu yang seangkatan dengan kita di alam dunia ini, yang ketemunya di alam lain, alam musyahadah kita. Bagaimana ulama-ulama kita yang dulu itu, luar biasa mereka. Dengan keterbatasan, tidak ada lampu kayak sekarang, nggak ada kipas angin seperti sekarang ini. Kalau hanya 70.000 kecil bagi mereka. Kita ini 70.000 1 bulan selesai. Itu pun dikejar-kejar terus. Selesaikan cepat. Ini memotivasi kita supaya kita ada semangat. Makanya dengan demikian kita bisa mengukur diri. Dan dengan begitu kita memacu diri subhanallah. Orang-orang hamba-hamba Allah yang lain luar biasa dari kita. Ya. Saya ini belum apa-apa. Saya sendiri kalau mengukur dengan guru-guru saya yang masih hidup sekarang ini, Kiai Haji Salmada Inaku, jauh sekali saya dengan beliau. Sejauh. Bainas sama wal bir, antara langit dan 7 petala air sumur. Jauh. Ya. Tapi walaupun sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Ya. Ya, kalau beliau setiap malam itu duduk dalam mihrabnya zikir, kalau saya masih ada tidurnya. Sampai-sampai diceritakan oleh Nyai, itu beliau tahu itu kalau ada muridnya yang balelo itu. Sampai dia bilang, aduh kenapa lagi murid saya yang satu itu. Allah kasyafkan beliau. Subhanallah. Ya, kalau itu urusan beliau, kalau udah Allah pilih ya. Terus kita gimana nih Ustaz?
Bisa nggak? Saya pernah sampaikan bahwa kalau makam kenabian itu udah tertutup, la nabiyya ba'da. Tapi makam kewalian itu siapa saja yang mau menempuhnya silakan. Kita diberikan hak yang sama oleh Allah. Semoga Allah memilih kita. Ya. Tapi tentu dengan jalur riyadhah. Ya. Dengan jalur ya Allah. Ya Allah. Ya. Dengan jalur kesungguhan. Baik. Saya rasa demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf tidak terlalu panjang karena saya masih kurang sehat secara fisik ini. Ya. Saya akhiri dengan doa kepada Yesus wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.